Halo semuanya, kenalin nama aku Alia dari pasangan trainer 40 dan nanti juga ada pasangan trainer aku yaitu Faiza. Di sini aku bakal mencoba menjawab contoh-contoh pertanyaan yang bakal kemungkinan muncul saat CDT nanti. Yang pertama yaitu ada kayak, Kak, kayaknya aku nggak butuh nih sikap adaptif karena selama di SMA aku tuh ngerasa baik-baik aja sama gaya hidupku dan lagian kan sama-sama tujuannya belajar jadi nggak akan beda banget juga. Oke, di sini sebenarnya perbedaan dari SMA kuliah dan kuliah itu jauh banget guys, karena gimana pun di kuliah itu kalian kayak udah dianggap sebagai bagian dari masyarakat gitu, jadi kayak semua hal yang kalian lakuin itu bakal jadi tanggung jawab kalian. Nah sebenarnya ini yang bakal bikin agak susah dalam tanda kutip untuk berbuat adaptif, karena kayak semua hal yang kalian lakuin itu konsekuensinya ya ada di kalian dan kalian gak bisa kabur dari konsekuensi itu gitu. Kemudian kenapa sih kita butuh sikap adaptif? Karena kayak ya balik lagi karena kita dianggap udah sebagai manusia dewasa nih, jadi kita harus bisa berperilaku yang balance gitu di masyarakat tuh, kayak mau jadi baik, mau pintar, mau ikut kegiatan A, B, C, itu semuanya harus bisa kalian pertanggungjawabkan gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Kak, tujuan hidup aku kan cuma pengen masuk ITB aja, abis itu kerja terus ya udah jalanin aja, soalnya semuanya tergantung Tuhan yang Maha Esa. Oke, sebenarnya benar semuanya tergantung Tuhan yang Maha Esa, tapi sebenarnya ketika kalian udah mencapai tujuan untuk masuk di ITB, habis itu tuh kalian harus punya tujuan yang spesifik juga, kayak misalnya nih tujuan kalian tuh untuk dapat IP sekian. Kenapa harus dapat IP sekian? Ya karena kalian mau kerja. Kan gak mungkin kan kalian tuh punya tujuan untuk kerja di tempat yang underpaid misalnya, kayak terus kayak beban kerjanya tinggi tapi gajinya rendah gitu kan kalian gak mau kan. Jadi kalian tuh butuh IP itu untuk bisa dapetin tempat kerja yang sesuai sama kebutuhan kalian. Nah, jadi fungsinya untuk berbuat adaptif itu ya kalian harus punya tujuan juga, karena nantinya tuh semua hal yang kalian anggap semuanya tergantung Tuhan yang Maha Esa itu tuh sebenarnya tetap jadi bisa di breakdown jadi tujuan yang kecil-kecil gitu. Kayak mau kerja, kan kerja juga tadi perlu IPK yang tinggi, jadi IPK yang tinggi itu harus dicapai dengan apa, dengan belajar kah, dengan apa segala macam. Jadi kalian tuh harus tetap punya plan supaya tujuan yang sebenarnya terlihat general ini bisa di breakdown jadi tujuan yang smart gitu guys. Terima kasih, nanti dilanjutin sama trainer yang satunya yaitu Kak Faiza. Dadah. Halo semuanya, kenalin nama aku Faiza Hani Amira, tim 156-25015 dari SAPPK. Nah, jadi aku mau ngelanjutin nih dari tugas yang FT2. Jadi kalau ada pertanyaan dan trainee menanyakan, Kak, kalau aku nggak usah beli anak panah atau jawab pertanyaan deh, kita mau puasa aja, nggak usah makan. Nah, jadi gini ya teman-teman, kita tuh nggak boleh menyerah lebih cepat ya teman-teman. Kan kalian lagi di pulau terpencil nih, lagi di pulau terpencil yang nggak ada orangnya dan kalian butuh banget bantuan. Masa sih kalian mau gitu-gitu terus aja untuk nggak makan dan puasa? Kan nggak mungkin ya, kita juga nggak tahu bantuan itu datang kapan. Nah, jadi aku mau kalian itu berusaha dulu untuk mencapai tujuan kalian, yaitu dapat anak panah, dan kalian bisa berburu sehingga kalian tuh bisa makan. Jadi jangan menyerah terlalu cepat ya teman-teman, usahain dulu bisa, karena aku tahu juga kalian pasti bisa dapetin anak panah itu, dan kalian bakal bisa selamat juga dari pulau terpencil ini teman-teman, seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu aku takut deh gak punya teman nanti di kuliah, karena aku udah punya bestie nih, yang bestie banget di SMA aku, dan gak bisa move on dari dia. Nah, menurut aku kalau kayak gitu, kamu tuh pasti bakal dapet teman yang banyak dan yang baru, orang-orang baru di kuliah. Dan semasa perkuliahan itu aku di pengalaman pribadi aku nemu banyak orang yang sangat amat baik dan sangat amat peduli sama aku. Jadi menurut aku kamu jangan terlalu terpaut dengan teman-teman semasa SMA kamu, karena di perkuliahan sendiri kan lingkungannya itu cukup baru ya teman-teman, banyak banget orang-orang di luar sana yang belum kita kenal. Nah, kalau untuk mendapatkan teman di masa-masa perkuliahan itu tuh bener-bener kamu bisa dapetin dari mana aja, dari fakultas kamu sendiri, dari jurusan lain maupun fakultas lain, dan itu tuh nggak menutup kemungkinan kamu nggak bakal dekat sama orang-orang di sana di sekitarnya. Dan pengalaman pribadi aku pun orang-orang di sini tuh cukup baik, bukan cukup baik sih, sangat amat baik dan sangat amat peduli kepada aku juga. Jadi menurut aku kamu bakal bisa kok dapetin bestie kamu
versi kuliah di sini. Dan gak apa-apa teman-teman, untuk mendapatkan teman itu masuk ke dalam social adjustment di college adjustment, berdasarkan college adjustment, dan kamu bisa cari teman sebanyak-banyaknya dan dekat sama semua orang, dan nanti kamu bakal merasakan bahwa kamu di sini tuh bakal punya bestie juga, nggak kalah juga sama yang dari SMA kamu. Jadi menurut aku kayak gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ketiga dari teman-teman itu yaitu kamu takut gak bisa beradaptasi di ITB, apalagi belajarnya ngebut-ngebut dan nanti takutnya nilainya bakal jelek. Nah, menurut aku sendiri emang betul apa yang kamu sampaikan tadi, di ITB itu belajarnya ngebut, itu udah pasti. Karena di sini pasti mungkin semua orang juga merasakan hal yang sama, bahwa di ITB itu belajarnya ngebut banget, akademiknya sangat amat depress banget. Tapi menurut aku bagaimana cara beradaptasi di lingkungan baru, apalagi kalau yang kamu sebutkan tadi itu berdasarkan academic adjustment, itu tuh kamu bisa banget. Makanya kamu harus membuat smart goals, gimana caranya kamu dapat memanajemen diri kamu, baik waktu maupun cara belajarnya bagaimana. Itu bisa banget teman-teman kalian beradaptasi di ITB ini. Dan menurut aku itu hal yang wajar banget untuk takut gak bisa beradaptasi, karena kalian sendiri kan peralihan masa transisi dari SMA ke kuliah, apalagi kuliahnya di ITB yang kata orang-orang itu belajarnya sulit lah, mata kuliahnya sulit banget, apalagi mafikinya, dan itu gak apa-apa banget menurut aku. Dan itu bagaimana cara kamu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, apalagi menyesuaikan cara-cara yang baru. Itu yang harus kamu temukan, itu adalah bagaimana kamu bisa beradaptasi dengan cara-cara baru yang nantinya kamu pasti bakal temukan di ITB, dan kamu pasti bakal mengeksplor diri kamu sendiri juga. Gak bisa kamu pakai cara yang lama, dan itu tuh nggak mustahil teman-teman untuk bisa beradaptasi di ITB, dan sangat amat mungkin, bahkan sangat amat mungkin untuk beradaptasi di ITB. Jadi gak apa-apa banget. Nilai jelek itu sebenarnya udah hal yang biasa, tapi itu kalau nggak teman-teman itu nggak merubah diri kalian yang saat ini, kalian bakal gimana. Tapi menurut aku sendiri emang beradaptasi itu tuh sangat amat berkaitan dengan college adjustment, dan gak bisa cuma berdasarkan akademik. Kalian tuh bisa menyatu padukannya dengan social adjustment, dengan kalian belajar bareng sama teman-teman. Dan menurut aku tuh satu hal yang penting banget di ITB adalah kalian bisa berinteraksi dengan teman-teman kalian. Kalian bisa belajar bareng, terus ngerjain tugas, atau saling berdiskusi tentang bagaimana cara-caranya, cara penyelesaiannya, atau terkait materi-materi kuliah, dan itu tuh sangat-sangat membantu di ITB teman-teman. Jadi perlu diterapkan college adjustment yang sudah dibahas sebelumnya, dan college adjustment ini sendiri aspek-aspeknya harus terpenuhi semua. Jadi menurut aku kamu harus, untuk menyesuaikan kamu di akademiknya sendiri, kamu harus juga mengimplementasikan dari sisi sosialnya. Itu yang paling manjur menurut aku sih dengan teman-teman. Jadi kayak teman-teman kalian itu ajaklah berdiskusi, atau sering ngobrol bareng, sering belajar bareng, seperti itu dari aku. Pasti bisa kok teman-teman adaptasi. Makasih.